Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Dwi-Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104167879. Saya berasal dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Pancabakti Pontianak. Di video saya kali ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SIMM berdasarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ialah A. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains of trade. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini. Maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antar regional, antar kawasan, ataupun antar negara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Selanjutnya, definisi hukum perdagangan internasional menurut para ahli. Yang pertama, definisi menurut Schemhoff, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Yang kedua, definisi menurut Muhammad Rafiqul Islam, dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Muhammad Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Yang ketiga, definisi menurut Michel Sanson. Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Yang keempat, definisi menurut Hercules Boysen. Boysen, sarjana Afrika Selatan, tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Pembahasan yang kedua ialah asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Selanjutnya, perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang ketiga, asas itikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada di dalam kontrak. Pembahasan selanjutnya yaitu C. Tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang ketujuh, mengembangkan sistem dengan multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Yang kedelapan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Pembahasan selanjutnya yaitu D. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas
dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Esensi untuk bertransaksi dagang ini merupakan dasar filosofi dari munculnya perdagangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa berdagang ini merupakan suatu kebebasan fundamental atau fundamental freedom. Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Skimtov mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Dari definisi tersebut, tampak unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Yang kedua, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendekatan hukum perdagangan internasional. Luasnya bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajinya sulit untuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya, misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain. Masalahnya adalah di mana letak atau garis batas di antara hukum perdagangan dengan bidang-bidang hukum lain, khususnya hukum ekonomi internasional. Sementara itu, pendekatan yang ditempuh untuk membedakan kedua bidang hukum ini adalah dengan melihat subjek hukum yang tunduk kepada kedua bidang hukum tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Gostein, ada 4 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. Yang kedua, prinsip dasar pasta sunt servanda. Prinsip pasta sunt servanda adalah prinsip yang menyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping 3 prinsip dasar tersebut, prinsip dasarnya yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dengan hukum ekonomi internasional yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi atau dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi. Selanjutnya, G. Kelemahan-kelemahan hukum perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya berbeda dengan tujuan GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, dalam tahun 1974 yang termuat dalam pembukaannya. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah yang pertama, untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan kerja. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral dan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Pembahasan selanjutnya yaitu H. Perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional ada telah lama sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Pembahasan yang selanjutnya ialah I. Teori-teori hukum perdagangan internasional. Tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri. Di antaranya
komputer, mobil, sepeda motor, TV, kapas bahan pakaian kita, dan lainnya. Bagaimana jika barang-barang dari luar negeri tersebut tidak ada? Kita terpaksa menggantikan barang tersebut dengan barang-barang buatan dalam negeri. Yang pertama, pandangan kaum merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan serta politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Yang kedua, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage oleh Adam Smith. Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan ide-ide sebagai berikut. A. Adanya division of labor, pembagian kerja internasional dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja. Suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Sedangkan B. Spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri atau dalam negeri tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Yang pertama, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah oleh David Ricardo. David Ricardo menyampaikan bahwa teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki kelemahan. Yang kedua, teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand yang oleh John Stuart Mill. Teori dikemukakan oleh John Stuart Mill sebenarnya melanjutkan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukaran atau dengan menentukan dasar tukang dalam negeri atau DTD. Selanjutnya pembahasan J, sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain yang pertama, perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Yang ketiga, perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Yang keempat, perbedaan iklim dan keadaan alam. Yang kelima, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Yang keenam, perbedaan politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya pembahasan K, dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dalam era modern ini, orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negara kita. Maka sering disebut era globalisasi. Yang pertama, dampak positif ekspor. A. Memperluas lapangan kerja. B. Meningkatkan cadangan devisa. Dan C. Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi keluar dunia atau ke seluruh dunia. Yang kedua, dampak negatif ekspor. A. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. B. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Yang ketiga, dampak positif impor. Yang A. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. B. Meningkatkan industri dalam negeri terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. C. Dengan adanya impor memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap. Negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. Yang keempat, dampak negatif impor. Yang A. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Yang B. Menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Yang C. Konsumerisme, artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah yang seperti pakaian mewah, mobil mewah, dan alat-alat rumah tangga. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.